Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi lahumul Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Walladzi yujibul ghusla, walladzi yujibu utawi kang majibaken al ghusla ing adus. Iku sitatu asya'a ana perkara. Salah satu utawi telu iku tashtariku sekuton fiha ing dalem telu. Sapa katijalu wan nisa'u wong lanang lan wong wadon. Wa hiya utawi salah satu iku altiqa'u sitanaini, ketemune pesunatan loro. Wa ikzalul mani lan metune mani, wal mautu lan wong mati. Wa salah satu lan utawi telu iku tahta sutik tertentu pihak melawan telu sapa anisa'u wong wadon. Wa hiya utawi salah satu iku al-haidu wong wedok, wal nifasu lan nifas, wal wiladatu lan lairno. Para bapak, para ibu kang hormati, sakniki bahas ya wajibnya mandi itu ada 6 perkara. Jadi kita diwajibkan mandi itu ada 6 sebab. 3 sebab itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Napa sing berlaku bagi laki-laki dan perempuan? Altiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan. Bertemunya 2 alat khitan. Jadi itu adalah bertemunya 2 kemaluan
laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam istilah hadis itu ada namanya masul khitan, bertemunya alat khitan. Ya. Ada lagi istilah lain al-wata'u dan al-jima'u. Nopo artinya yaitu bertemunya dua alat kelamin antara laki-laki dan perempuan, ya, dan juga memasukkan kemaluan, ya, itu bertemunya dan masuk itu juga termasuk al-iltiqaul khitanaini. Ya, iltiqaul khitanaini. Para hadirin kami mulia, lho kok diarani khitan? Ya, karena khitan itu, ya, dari kata khatnun. Khitan itu dari kata khatnun. Napa khatnun itu? Memotong bagian depan. Nah, ini khatnun, memotong bagian depan. Jadi lek ana wong lanang atau laki-laki yang khitan berarti bagian depannya dipotong. Itu dari kata khatnun, okay? Kata khatnun. Nah, hukum khitan, ya, itu bagi laki-laki hukumnya wajib, okay? Bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, bagi perempuan itu ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hanya bil makrumah atau kehormatan atau penghormatan terhadap kaum perempuan. Para hadirin ingkang minulya, nah, khitan bagi orang laki-laki itu adalah selain wajib juga merupakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten riwayat saking Abu Hurairah, nggih, sahabat Nabi ingkang wafat tahun 678 Masehi di Madinah. Hadis ini ada dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangane Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1449 Masehi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Hurairah bahwa ada 5 macam yang termasuk fitrah. Satu adalah khitan, cara Jawane sunah. Nomor 2 mencukur rambut di sekitar kemaluan. Nah, ini sunnah, ya, sunnah. Pun diopeni, ya, pun diopeni, ya, dicukur itu sunnah. Ya. Nomor 3 menggunting kumis. Sampai duwe kumis, ya sunnah dicukur. Kalau dicukur ya gak apa-apa, gak itu dosa. Nomor sekawan apa? Memotong kuku, niku fitrah. Nomor gangsal itu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Lek terus guru kula, lek mencabut rambutnya kelek, iku kadang ana sing wong kuat, ya, dicabut kuat ya. Tahan loro. Ana sing nyabut rambut kelek gak kuat, gawe alat cukur. Terus pundi? Nggih monggo. Nggih, nyuwun napa? Nah, niki 5 fitrah. Berarti khitan itu adalah merupakan fitrah manungsa. Nggih, sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Bu, nanti semerep wong wedok di khitan. Pernah. Nah, saya akan membahas ini penting, ya, karena khitan bagi perempuan itu masih banyak yang belum paham bagaimana hukumnya. Nah, khitan dalam perempuan itu memang ada riwayat hadis, ya, yang diriwayatkan oleh yang namanya Abu Al-Malih bin Usamah, salah satu ulama tabi'in yang wafat tahun 716 Masehi di Basrah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad atau Imam Hambali. Jadi begini bunyinya, khitan, ya, khitan perempuan itu
makrumah. Ya, kemuliaan bagi perempuan. Tapi para ulama ini berbeda pendapat. Orang perempuan itu khitan itu ada 3 pendapat. 1 ada yang mengatakan wajib, 2 ada yang mengatakan sunnah, 3 ada yang mengatakan mubah atau boleh. Nah, ini ikhtilaf perbedaan pendapat. Nah, di dalam kitab Fathul Bari tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani niku dawuh teng kitab ngeten bahwa hukum khitan atau sunatnya perempuan itu adalah diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada hukum itu diperselisihkan oleh para ulama, maka kita tidak boleh mengklaim suatu kebenaran. Karena ikhtilaf berbeda pendapat. Tidak boleh. Apalagi memaksakan kehendak terhadap perbedaan pendapat dalam satu pendapat itu tidak boleh. Kalau itu jumhur atau muttafaqun atau ijma' ulama, maka boleh. Tapi kalau ada pendapat yang masih diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak ada orang yang boleh mengklaim suatu kebenaran, apalagi memaksakan satu pendapat di antara berbagai pendapat. Ini senggara rame kata ini, ya, nggak rame. Ini kok salah, aku paling bener, ya, sampai salah, salah sampai neraka, aku bener oleh surga. Pertanyaan ini adalah neraka sinten, surga sinten. Lah kok dadi panitia akhirat ngoten. Sing ngangkat sinten? Kok ana panitia akhirat. Ora derene kalmen ya. Jadi perselisihan ulama. Di dalam kitab Al-Madakhal karangane Syekh Abu Abdullah bin Al-Hajj itu juga sami mengatakan bahwa hukum khitan perempuan adalah ikhtilaf, diperselisihkan. Kok bisa diperselisihkan? Kalau rinci, menurut pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, ya itu ada 2 pendapat loh. Satu mazhab itu juga berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, para ulamanya itu terbagi 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib sunat bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah atau tidak wajib bagi perempuan. Oh, ya. Dan terserah jenengan pilih yang mana. Kalau itu merupakan tradisi, mungkin biasanya tempundi-pundi ada tradisi. Itu bagaimana perempuan khitan monggo. Karena dalam mazhab Syafi'i dibagi 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan wajib dan pendapat yang mengatakan tidak wajib. Jadi kalau orang ngomong khitan wedok itu wajib, ya monggo. Kalau dia mengatakan khitan perempuan itu tidak wajib, monggo. Tidak sampai pilih salah satu, ojo salah 2. Ya, salah 2 bukan pilihan nih, salah 1. Ya, ini. Kemudian kalau menurut ulama mazhab Hambali dan ulama sebagian mazhab Maliki terus pun pendapat sami pecah. Wonten kelompok ulama sing ngarani hukume wajib, ana sing ngarani hukume sunnah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni Syarah Al-Mukhtasar Al-Khirani, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu jauh dalam kitabnya bahwasanya dalam mazhab kami Hambali itu hukumnya sunnah. Kemudian menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ya juga pecah. Berbeda pendapat ulamanya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, bagaimana cara untuk mengkompromikan ini? Lek gak ahli ojo kompromi-kompromian, takon sing ngerti. Kalau ada ayat Quran hadis yang kita nggak paham, jangan ditafsirkan sendiri. Akan mendapat keliru yang besar. Apalagi kita baca syahadat,
ya, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan dibaca Muhammadur Rasulullah, salah besar. Sebab di situ ada kata anna. Kalau ada kata anna Muhammadan, maka dibaca fathah nasab. Ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lagi hati-hati. Kadang-kadang simbol-simbol pakaian ini agamis, religius, tetapi ya salah. Oke Bu, hati-hati. Tuh kok membahas syahadat. Nah, untuk bisa meneliti itu, saya mengambil atau mengadopsi keterangan dari ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 930 Masehi, sing namine Ibnul Munzir. Ibnul Munzir mengatakan, nah Ibnul Munzir ini adalah santrinya Imam Rabi'ah bin Sulaiman. Imam Ar-Rabi'ah bin Sulaiman adalah santrinya Imam Syafi'i. Berarti Ibnul Munzir adalah cucu santri dari Imam Syafi'i. Nah, Ibnul Munzir ini juga termasuk ulama mazhab Syafi'i abad 900-an Masehi dawuh ngeten. Ya, hukum khitan perempuan menurut Ibnul Munzir adalah tidak wajib. Sebab apa? Tidak ada hadis yang menjadi rujukan dan tidak ada sunnah yang bisa menjadi landasan. Loh kok bisa? Iya, sebab Ibnul Munzir niku menyimpulkan bahwa hadis yang terkait dengan khitan perempuan itu menurut beliau adalah dhaif, lemah dan tidak kuat menjadi hujjah atau alasan hukum bagi perintah dalam agama Islam. Ini pun saya terangkan detail, jangan simpulkan dulu. Nah, kenapa begini? Sebab ada riwayat, ya, riwayat ini dari sahabat perempuan. Jadi ada sahabat perempuan Kanjeng Nabi yang bernama Ummu Atiyah. Ini ku namanya aslinya Rasulullah namanya aslinya salah Nusaibah binti Al Haris. Nusaibah binti Al Haris Al Ansariyah, sahabat perempuan Kanjeng Nabi, ya, itu salah satu sahabat perempuan yang ikut perjanjian Aqabah. Ya, jadi ada 70-an orang yang terikat perjanjian Aqabah langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Dan dari 70-an orang itu ada 2 perempuan, salah satunya adalah sahabati Ummu Atiyah. Nah, Ummu Atiyah ini perempuan yang luar biasa, Bu. Luar biasa. Walaupun beliau perempuan, tetapi beliau selalu ikut peperangan di zaman Kanjeng Nabi. Sampai beliau ikut 7 peperangan. Wedok melok perang. Tapi bagian logistik dan medis, perawatan pasukan yang luka-luka. Tetapi ketika perang Uhud, ya, perang Uhud yang terjadi pada tahun 23 Maret 625 Masehi pada hari Rabu, ketika pasukan Muslim dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lek panglima ben ngarep, lek perang biyen jenenge panglima iku ngarep dhewe, mimpin. Saiki mimpin tekan mburi. Nah, jadi mimpin ke depan. Nah, ketika pasukan Muslim hampir terancam bahaya, juga termasuk Kanjeng Nabi terancam bahaya, maka Ummu Atiyah ini langsung pegang pedang, langsung maju ke medan perang. Dobrak-abrik pasukan Muslim lanang, dobrak-abrik. Akhirnya para sahabat laki-laki semangat lagi. Wong wedok kok iso perang, mosok lanang gak iso
perang, semangat bangkit lagi, akhirnya mengalami kemenangan. Tetapi Ummu Atiyah dia luka-luka dalam tubuhnya, 12 luka tusukan di badannya dan tantapan panah di lehernya. Wedok, bayangkan. Ya, ini pun kalah kalau Ummu Atiyah. Tapi ojo kemudian meniru Ummu Atiyah perang mboten, semangate sing ditiru ngoten. Mas sampeyan maca hadis Ummu Atiyah kalau perang, berarti wong wedok kudu perang. Tanya kepada ulama ahli hadis ngoten. Para hadirin rahimakumullah, itu cerita, nggih, cerita Ummu Atiyah. Lah, ada riwayat dari Ummu Atiyah, Kanjeng Nabi dawuh, wahai Ummu Atiyah, berkhitanlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya khitanmu itu lebih baik bagi perempuan dan lebih menyenangkan bagi suamimu. Nah, ini adalah hadis riwayat Baihaqi, Hakim dan sebagainya, juga riwayat dari Imam Ad-Dhahhak bin Qais, ya, Ad-Dhahhak bin Qais yang wafat tahun 684 Masehi. Ini hadis. Kemudian coba kita teliti, ternyata di dalam pendapat Imam Abu Dawud dalam kitabnya itu mengatakan hadis tersebut itu lemah, tidak ada dasar yang kuat, ya. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa sebagian ulama Syafi'i dan riwayat Imam Hambali bahwa tidak ada anjuran terhadap khitan bagi perempuan. Loh, tapi tidak dilakoni nggih, monggo. Sebab dalam mazhab Syafi'i terbagi tadi nggih dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, mengatakan tidak wajib. Ngoten mawon. Sing sunat perempuan monggo, sing enggak sunat perempuan nggih monggo. Coba ndak sembarang ngaten. Enggak engkel-engkelan. Mosok metani rambuté wong ambek ngrasani hadis kan mboten. Para hadirin ingkang minulya, nah, terus pundi yang mewajibkan sunat perempuan salah satunya adalah pendapat dari Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Para hadirin ingkang minulya, nah, coba kita apakah pendapat tadi Imam Abu Dawud dan juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata ada ulama lain begini. Contoh, ulama yang mengatakan bahwa dasar hukum dari khitan perempuan itu lemah. Contoh, sinten sing mengatakan pendapat Ibnul Munzir yang tadi, juga pendapat Imam Asy-Syaukani, ulama wafat tahun 1839 Masehi. Juga pendapat Syekh Mahmud Shaltut, imam besar Al-Azhar yang wafat tahun 1963 Masehi. Juga pendapat Sayyid Sabiq, ulama yang wafat tahun 2000 Masehi. Dan juga menurut pendapat Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, ulama yang wafat tahun 2015 yang lalu. Dan 5 ulama ini mewakili ulama dulu, pertengahan dan sekarang, itu menyimpulkan bahwa dasar hukum khitan perempuan itu tidak kuat. Bukan salah, tidak kuat. Tetapi mayoritas ulama fikih dan kitab Al-Mawsu'ah niku ngeten, memilih predikat makrumah. Makrumah itu apa? Kemuliaan, penghormatan terhadap perempuan, tetapi hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Paham Ibu? Mulai ana anake kawan bae sunat putu wedok sunat nggih mboten napa. Lek ana putune wedok bae aja sunat nggih mboten napa. Paham ya? Cek engkel-engkel lah.
Wong karek milih sing ngengken. Itu bingung. Para bapak yang kula hormati, makane Bu, bapak ibu sing wis kawin niku penting ilmu jima. Penting ilmu jima, penting ilmu kikuk-kikuk niku penting. Napa penting? Sebab jima itu terkait dengan sah tidaknya kita melakukan kewajiban ibadah termasuk sholat. Gandengane niku. Lek wong gak ngerti hukum jima mari kiku-kiku. Apa itu kiku? Kok sawangane basae. Itu kemudian gak adus, langsung sholat yo gak sah. Utawa ngeten yang sewu niku sering terjadi ngeten. Bu. Biasanya ngeten para bapak para dirungokno niki. Kadang-kadang ibuke niku head nggih. Ibuke head. Kemudian ibuke ngomong nang bapake, "Pak, wis mari, Pak." Ngoten nggih? Nggih. Wis mari. Lek sing lanang gak ngerti fikih, langsung kikuk. Tapi lek sing lanang yang laki-laki paham fikih sebentar. Ngoten. Loh, kenapa? Adus sose, suci sih. Yo, iki sing ngomong lanang bener. Aja kemudian wis suci, kok mesisan kramase ya. Ya, mesti ada dose. Pemane banyune gak ono. Nggih. Pas sampean dorong cuci, pun pengumuman bapak nggih. Mesisan adus. Niku hukume haram. Nggih, hukume haram. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, ini bahaya nih. Sebab kata, ini saya mau kata ini. Kata, mesisan. Jadi hukum al-mesisanu. Ya, al-mesisanu, al-ngiritu banyu. Jadi, wis mulai saiki baru ngerti. Lek wis suci, jangan diumumkan ke bapaknya. Mandi dulu, suci dulu, mandi besar dulu, baru pengumuman. Pengumuman, saya sudah mandi dan suci. Oh, baru sakit. Napa guyu? Sebab lucu. Pun lucu sampai aku. Penting ya. Nah, ora dereng kan menul ya. Napa niku jima? Nggih. Lho niki mboten bahas porno lho nggih. Niki bahas fikih. Bahas fikih bab jima. Jima niku napa? Iltiqaul khitan atau altiqaul khitanaini. Bertemunya dua alat khitan. Kalau laki-laki disebut hafasyah, disebut hasyafah, penis, duduk paku penis. Apa istilahnya? Nggih, wong lanang nggih. Hasyafah niku ndase wong lanang. Ya niki peke lho, niki peke. Kemudian yang perempuan dinamakan farji. Jadi bertemunya hasyafah, hasyafah apa ya, aku bingung jelasnya. Helmnya jadi helmnya wong lanang jenenge hasyafah. Lek mlebet ten farji niku namine jima, terjadi dukhul. Napa dukhul niku? Melbu. Walaupun semelbu hasyafahnya saja atau helmnya saja, itu sudah dikatakan al-jima'u jima. Dan ini wajib mandi besar. Mandi. Walaupun dukhulnya masuknya itu
tidak keluar mani atau sperma tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Ngeten misalnya, terus pundi lek bojo kula ket suci dereng adus tapi nggih kondom. Tetap tidak boleh. Iku jenenge apa? Jenenge tetap dukhul masuk. Jenenge tetap jima fi farjin. Ya, enggak boleh. Nah, walaupun enggak orgasme mlebu tok atau ngintip tok. Kalau lagi bingung jelas nama kata ini. Ya kangen dia ngintip. Terus gak metu, gak ngerasa apa-apa. Duhul masuk tetap mandi besar. Walaupun barangnya kenceng gak kenceng, mlebu tetap mandi besar. Loh, ini oke. Itu baru. Perantir ning kami nol ya. Nggih. Lah nek ngeten yen 1000 kula jelasaken. Kadang-kadang yang 1000 wong wedok het, kan 1000 niki terjadi. Nggih, kata pertanyaan. Kalau wong wedok het yang 1000 lek jimae melalui dubur anus terus pundi? Haram. Hati-hati. Haram. Boleh wong lanang ngetokno niku nih, yang penting tidak antara udel dan dengkul. Mana apa? Mana apa? Nah, kalau ke dalam dubur atau apa istilahnya sodomi nggih. Sodomi. Ini enggak boleh, haram. Utawa dukhul dengan kelamin binatang. Haram. Ya. Walaupun dilakukan hukumnya haram, tetap harus mandi besar. Paham ya? Tetap harus mandi besar. Nah, karena apa? Para ulama fikih mengatakan senjatanya dimasukkan dalam farji binatang, farji bojone dan sebagainya, itu tetap dikatakan jima fi farji atau jima di dalam farji. Orang dari kami nol ya, saya kula lurusaken. Ini kata-kata wong sing keliru menafsirkan ayat ini. Akhirnya wong menafsirkan ayat ini itu mengatakan lo boleh karena istri saya ladang saya, sekehendak saya. Nah ini saya teruskan. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, karangannya Imam Sulaiman Al-Bujairimi, salah satu ulama Syafi'i sing wafat tahun 1806 Masehi, beliau mengatakan ada ayat begini. Falaula adakhala. Oh maaf, bukan ayat, jawabannya beliau. Okay. Falaula adakhala hasafatahu, maka andai kata seorang memasukkan hasafahnya au qadaraha min maqtu'iha fi farjin bahimatin, memasukkan anunya ya, anunya di dalam farji binatang au fi duburin utawa masuk melalui dubur anus as-asil itu ya, karena hukmu kadalik apa, maka hukumnya juga sama, tetap mandi wajib li'annahu jima'un fi farjin, karena itu termasuk apa, jima' di dalam farji. Ini pendapat dari ulama ya. Lah ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang kamu kehendaki. Loh, ini ayat penting saya jelaskan. Kenapa? Sebab kalau dipahami secara terjemahan saja tanpa tafsir ulama tafsir, tanpa keterangan ulama fikih, keliru, salah dan sesat nanti. Ayat ini akhirnya menjadi dalil bagi mereka yang membolehkan sodomi. Betul? Nah ini ya. Padahal untuk menafsirkan ayat atau tafsir ayat Quran itu harus dengan ilmu.
Kalau tidak tahu ilmunya, maka bertanyalah kepada para ulama. Contohnya, wonten keterangan saking Ibnu Katsir, ya, ulama ahli tafsir yang bermadzhab Syafi'i, yang wafat tahun 1373 Masehi, yang wafat di Damaskus, Suriah. Ya, beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi, yang wafat tahun 687 Masehi di kota Taif, Arab Saudi. Beliau mengatakan istilah al-harsu tadi ya, al-harsu atau harsun itu dimaknai ladang, betul. Tapi yang dimaksud itu bukan ladang semaumu atau sakaremu, boten. Tapi artinya adalah maudhu'ul walad. Napa niku? Tempat anak utawa rahim. Nggih, rahim. Niki sekedhamu annasyitum sakarepmu. Tetapi sakarepnya itu maksudnya tetap di jalan rahim. Ya. Jadi boleh sampai gaya wae boleh, monggo. Nggih. Gaya wae monggo. Tetapi jalannya cuma satu, yaitu rahim. Ya. Malah ada keterangan gini, baik gaya muqabalah, lho ana begini, baik gaya muqabalah, gaya berhadap-hadapan, atau gaya mudabaroh, gaya membelakangi, boleh. Oh, boleh kan? Boleh. Tetapi syaratnya tetap harus melalui jalan farji atau rahim istrinya. Liwat karep oleh, liwat buri oleh, ya, muqabalah, mudabaroh, tapi tetap jalan yang melalui farji atau maudhu'ul walad, ya, rahim. Paham ya? Jadi nisa'un harfulakum itu tidak boleh diartikan tekstual. Tidak boleh. Harus ada ulama yang paham tentang bahasa Arab. Harsun itu apa? Harsun itu apa gitu? Harus diartikan, dimaknai dengan ilmu bahasa Arab. Ini. Para hadirin ingkang minulya, jadi hukumnya kalau kita jima dengan istri, walaupun dengan jalan di anus dubur, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Ada hadis begini, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan au imra'atan fid duburi. Allah tidak akan memandang atau melihat laki-laki yang mendatangi jima kepada istrinya, ya, atau kepada laki-laki lain melalui dubur atau anus. Asyir itu tidak boleh. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi al-Hadis wafat tahun 892 Masehi. Walaupun hukumnya haram, ya, tetap mandi besar kalau dilanggar. Jima dengan binatang hukumnya haram, dilanggar tetap mandi, wajib mandi besar. Jima dengan istri sedang haid itu hukumnya tidak boleh atau haram, kalau dilanggar tetap wajib mandi besar. Makanya bolak-balik kalau ini akan mengadakan pengajian, ibu-ibu dereng suci, dereng adus suci, dereng mandi besar, ketika haid dereng adus, pun dikum boleh. Sabar. Dan sabar bagi yang jadi iman. Terus bapak iman tuh kuat Imron tuh sehingga kuat. Niki ora dhewe nek kang menawa ya, paham nggih? Nggih, paham. Niki. Nah, bagaimana pakai kondom? Kondom atau alat, ya, meski tidak sampai orgasme, melbu gak sampai orgasme, atau gak sampai apa? Inzalul mani,
tidak saya metu mani. Gimana hukumnya? Oh, kita buka kitab fikih. Menurut Imam Sulaiman Al-Bujairimi juga mengatakan wasyamila ma dzakarahu, mencakup terhadap semua hal yang telah disebutkan. Malau kana dzakaru, ya, andaikan zakar yang masuk, ya, asal au ghaira muntasyirin, andai kata zakar yang masuk ke dalam farji itu impoten, ya, au kana alaihi qatun walau ghalidatan, atau tidak keras, lembek, atau menggunakan kain atau alat kontrasepsi sekarang, ya, walaupun kasar tetap hukumnya, ya, mandi, wajib mandi besar. Paham ya? Upas kok kayak hukum dewe sehingga batal kan kalau penghalang ya, moro-moro gawe alat penghalang, gawe alkondomu, ya, akhirnya gak wajib adus sebab ada penghalang. Jare sapa? Ngoten iki jare sapa? Fikih niku ngatur sing penting hasyafah itu dukhul terhadap farji, mbuh gawe penutup, mbuh gawe gak penutup, ya, itu tetap mandi besar. Lek sampean gak mandi besar, maka sholat sampean, ya, itu tidak sah. Tidak sah. Emang, makanya lanang wedok sak bojo niku harus paham tentang hukum jima. Harus paham hukum jima. Lho lek nemplek tok terus pundi? Nah, niki siji bahasane. Bareng gak cukup mboten. Lek nemplek tok sekedar hello say, halo. Itu buat napa-napa, kok gak mlebu. Tapi lah sampai nemplek metu, peltu, nah ini tetap wajib mandi besar. Paham nih Bu? Nah ini. Nah sekarang nomor kali, oke? Nomor kali. Wa izalat, Bu diwau sampai kali. Wa inzalul mani, dan metu mani atau metu sperma, keluar mani, ya, baik dari laki-laki maupun perempuan tetap wajib mandi besar. Onok mani, onok mandi, onok wadi. Lek mandi dan wadi itu membatalkan wudu, cukup hadas, ya, cukup berwudu. Tetapi lek jima atau mani itu mandi besar. Napa tandane mani? Tiga tandane. Niki purtu nggih, niki fikih. Tanda mani itu siji, keluarnya sperma mani itu dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Ya. Berarti ada tekanan. Oh, ya. Ada tekanan keluar muncrat. Mani itu metune pasti muncrat. Al muncratu. Nggih, muncrat. Dalam fikih diistilahkan apa? Tadaffuk. Jadi muncratnya mani namanya tadaffuk. Yang kedua apa? Terasa nikmat metune. Oh, ini mani. Terasa nikmat metune dan basah. Nggih, dan basah. Kalau mani basah itu ambune koyo adonan roti. Lek mani garing, mani kering, ambune baunya kayak telur. Ya, kayak putihnya telur. Lek gak percaya, tek sampean dhewe sampean ambu. Dalam kondisi basah sampean ambu, kondisi garing sampean ambu, bener gak? Lek manine wong lanang, ya, kalau maninya orang laki-laki niku hadis Nabi wonten tapi dawuh, ma'ur rajuli ghalidun abyadu. Apa itu? Yaitu putih kental. Itu manine orang laki-laki. Wa ma'ul mar'ati apa raqiqun asfaru. Manine wedok adalah encer, lebih encer dan berwarna kuning. Kalau ada mani perempuan yang agak putih, kata Imam Nawawi, ya, itu berarti maninya lebih kuat.
Lagi para hadirin yang betul ya. Jadi metu mani itu tidak harus jima. Terakhir nih, nggak harus jima. Iltis apa namanya? Ihtilam, ngimpi. Ya, jangan ngimpi kita metu mani itu wajib mandi besar. Kemudian onani, masturbasi dalam fikih istimna namanya. Kemudian melihat objek yang mengundang syahwat, metu mani dan sebagainya. Itu namanya apa? Namanya inzalul mani, metune mani. Dan itu semua diwajibkan mandi besar. Paham ya? Mugi-mugi manfaat barokah maslahah wa nikmata wa sa'adah fid din